Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan mengerjakan latihan subbab A Matematika Peminatan kelas 10 dari buku Irama Widya. Nah teman-teman, di sini kita akan belajar bersama ya, jadi kalau misalkan ada yang salah atau ada yang kurang, kalian boleh komen di kolom komentar. Nah langsung saja kita ke soalnya. Nah, di sini kita akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya ya. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Gunakan kebalikan sifat 1, 2, atau 3 untuk mengubah pernyataan berikut ke bentuk logaritma tunggal. Nah, di sini kakak ingin mengingatkan dulu untuk sifat 1, sifat 2, dan sifat 3 dari logaritmanya itu ya. Dari yang sebelumnya kita jelaskan. Nah, kalau sesuai di buku, sifat 1 itu adalah A log B kali C itu akan menjadi A log B ditambah A log C. Nah, yang kedua itu apabila ada A log B per C itu akan menjadi A log B min A log C. Nah, yang ketiga sifatnya itu adalah kalau ada A log B pangkat N. Nah, N itu pindah ke depan kan ya. Ini jadi N dikali A log B. Nah, di sini kita disuruh menggunakan kebalikan dari sifat 1, 2, dan 1, 2 atau 3. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan kita lihat ya, ini kan A log B kali C. Ini numerusnya kita kali. Kalau misalkan numerusnya kita kali, maka dia bisa dipecah menjadi penjumlahan. Nah, berarti nanti kebalikannya. Jadi kalau misalkan logaritmanya dijumlahkan, berarti numerusnya kita kali. Kalau logaritmanya dikurangkan, berarti numerusnya kita bagi. Seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini kan ada A log B pangkat N, berarti jadinya N A log B. Nah, nanti mungkin jadi kebalikannya. Nanti misalkan diketahui N A log B. Oh, jadi nanti dia bisa menjadi A log B. Nah, N-nya itu menjadi pangkat dari numerus. Seperti itu ya. Nah, kita langsung saja ke soalnya. Yang 4A di situ ada B log P dikurangin B log Q ditambah B log R. Seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat. Ini bilangan pokoknya sudah sama ya, sama-sama B. Nah, syaratnya itu untuk mengerjakan sifat 1, 2, dan 3 itu, yaitu bilangan pokoknya itu harus sama ya. Jadi, bilangan pokoknya atau basisnya itu harus sama. Seperti itu. Nah, di sini sama nih basisnya. B semuanya. Gitu ya. Berarti ini bisa kita gunakan sifat-sifat kebalikan sifat-sifat yang tadi sudah dijelaskan. Berarti di sini jadinya basicnya tetap B log. Nah, ini P dikurangin B log Q. Oh, dikurangin berarti numerusnya kita bagi. Berarti kan P per Q gitu ya. Dikali, kenapa? Karena ditambah dengan B log R. Berarti dikalikan dengan R. Nah, berarti nanti dia menjadi B log PR per Q. Nah, ini adalah bentuk tunggal logaritmanya. Nah, untuk yang 4B di sini ada A log X pangkat 3 dikurangin B log Y pangkat 4. Seperti itu ya. Nah, di sini kan bilangan pokoknya tuh beda ya, A sama B. Nah, ini berarti kita menggunakan sifat yang ketiga kalau misalkan mau diikuti dari soalnya itu. Berarti di sini, ini kan ada 3 ya, pangkat dari numerus, berarti kita pindahkan depan. Berarti 3 A log X gitu ya. 3 dikali A log X berarti 4-nya juga. Dikurangi 4 B log Y seperti itu. Nah, ya sudah ini jadi jawabannya seperti ini. Jadi kita menggunakan sifat yang ketiga. Nah, atau kalau misalkan ini misalkan bilangan pokoknya itu atau basisnya itu saya samakan. Berarti menjadi A log X pangkat 3 dikurangin A log Y pangkat 4. Nah, ini maka akan menjadi, karena basisnya sudah sama, berarti A log. Di sini X pangkat 3 dikurangin Y pangkat 4 ya, logaritmanya berarti jadinya dibagi X pangkat 3 per Y pangkat 4. Seperti itu. Nah, ini untuk soal yang 4B.
Nah, selanjutnya yang 4C di sini ada D log M ditambah setengah D log N. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, di sini kan D log M. Nah, di sini setengah D log N. Bilangan basisnya sudah sama, yaitu sama-sama D. Tapi di sini ada setengah. Nah, ingat tadi yang sifat ketiga. Nah, ini berarti kebalikannya dari sifat ketiga. Dia akan pindah menjadi pangkat dari numerus. Berarti di sini D log M ditambah D log N pangkat setengah. Nah, basisnya sudah sama, berarti tinggal D log. Nah, ini dijumlah ya, kalau dijumlah berarti kita kali. M dikali N pangkat setengah. Nah, untuk N pangkat setengah sendiri itu kan akar ya. Berarti D log M akar N. Nah, ini adalah jawaban untuk yang 4C. Untuk 4D, di sini ada 1/3 A log X dikurangin 3 A log Y dikurangi 5 A log Z. Nah, ini berarti pertama kita mengerjakan dengan kebalikan dari sifat ketiga ya. Berarti ini semua pindah menjadi pangkat dari numerus masing-masing. Numerus logaritmanya masing-masing. Berarti di sini A log X pangkat 1/3 dikurangin A log Y pangkat 3 ya kan? Dikurangin lagi A log Z pangkat 5. Nah, di sini bilangan basisnya sudah sama semua nih, sama-sama A. Berarti ini bisa kita tulis menjadi A log X pangkat 3. Berarti ini kan dikurang ya. Berarti numerusnya kita bagi ya. Berarti X pangkat 1/3 per Y pangkat 3. Nah, ini kebetulan dibagi lagi. Berarti dia ini jadinya di sini Z pangkat 5. Atau misalkan kalau kalian bingung itu gimana gitu kan. Nah, ini bisa saya tulis seperti ini. A log X pangkat 1/3 dikurang dalam kurung A log Y pangkat 3 ditambah A log Z pangkat 5. Karena dia dikurang, maka ini per. Seperti itu. Nah, kita lihat ini kan A log Y pangkat 3 ditambah A log Z pangkat 5. Berarti dia dikali ya, tapi di bagian penyebutnya karena tadi sebelumnya dikurang. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, berarti di sini X pangkat 1/3 itu kan bisa saja ya saya tulis menjadi A log akar 3 dari X, ya kan, per Y pangkat 3 Z pangkat 5. Nah, ini adalah jawaban untuk yang 4D. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Dan jangan lupa di sini kita belajar bersama. Jadi kalau misalkan ada yang salah atau ada yang kurang, kalian boleh komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus belajar dan berlatih matematika. Sampai jumpa.